Ya Tuhan, begitu indah ciptaanmu. Gumaman suster Nini mampu mengalihkan perhatian Miranda dari layar ponselnya. Kini Miranda mengikuti arah pandang suster Nini. Dek, jantung Miranda seakan berhenti berdetak saat melihat siapa pria tampan yang dimaksud suster Nini. Tuan Andreas, lirih Miranda dalam hati. Ia sungguh tidak menyangka jika pemilik pabrik yang akan segera diresmikan malam ini tak lain adalah suaminya. Andreas Pratama, pria yang hampir sebulan terakhir ini sengaja ia hindari. Ganteng banget kan kedok? Senggolan siku suster Nini pada lengannya akhirnya membuyarkan lamunan Miranda. Bingung harus bersikap seperti apa untuk merespon ucapan suster Nini. Dokter Miranda, gimana? Ganteng kan? Seakan tak terima Miranda hanya diam saja. Suster Nini lantas kembali melontarkan pertanyaan yang berbau pujian pada sosok pria tampan yang kini telah duduk di atas panggung yang telah disediakan. Sementara ia dan Miranda berbaur bersama dengan warga di deretan kursi yang berhadapan dengan panggung yang mengarah pada mereka. Hanya seperti itu respon Miranda sehingga membuat Suster Nini mendengus mendengarnya. Anda ini sangat tidak asik dok, kata Suster Nini. Di sela kekhawatiran Miranda akan keberadaan Andreas di tempat yang sama dengannya. Tiba-tiba ia teringat akan masker medis yang selalu ia sediakan di dalam tas selempangannya. Dengan cepat Miranda mengeluarkan sebuah masker di dalam tasnya kemudian mengenakannya. Dengan menutup sebagian wajahnya dengan masker, setidaknya Andreas tidak mudah mengenali wajahnya. Begitu pikir Miranda. Kenapa Anda tiba-tiba menggunakan masker, dok? Suster Nini yang duduk di samping kanan Miranda tersebut seperti merasakan keanehan pada Miranda. Tiba-tiba saja saya terserang flu, makanya saya menggunakan masker agar tidak menyebarkan virus pada orang lain. Miranda berdalih dan Suster Nini kelihatannya percaya begitu saja dengan alasan yang diberikan Miranda. Oh, begitu. Berbeda dengan Suster Nini yang ingin terus berada di acara tersebut agar dapat menyaksikan wajah tampan dari pemilik pabrik. Miranda justru tidak sabar ingin segera meninggalkan tempat itu. Terbukti dari sikapnya yang tampak gelisah. Tak lama kemudian, acara peresmian pun dimulai dan diawal dengan pembukaan yang disampaikan oleh MC. Lalu kata sambutan disampaikan oleh Dari selaku kepala desa setempat. Kemudian dilanjutkan oleh Andreas sebagai pemilik pabrik. Wassalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan masing-masing demi menghadiri acara peresmian pabrik malam ini. Tutur Andes di awal katanya, sebelum kemudian melanjutkannya dengan harapan untuk kemajuan perekonomian bagi warga desa setelah adanya pabrik konveksi yang dibangunnya di desa tersebut. Semua mata tertuju pada Andreas yang kini tengah berbicara di atas panggung yang telah disediakan. Entahlah, warga fokus dengan penyampaian Andreas atau justru fokus menatap wajah tampan pria itu. Dengan ini, saya Andreas Pratama, selaku pemilik pabrik konveksi di desa ini menyatakan, mulai hari ini, pabrik resmi dibuka dengan begitu. Mulai besok pabrik sudah bisa mulai dioperasikan. Ucapan Andreas mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari para warga. Dan hal itu membuat Andreas sangat bahagia karena sanggup membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain di tengah kesibukannya yang terbilang sangat padat sebagai pengusaha ternama di tanah air. Jason yang kini tengah berdiri tegap di belakang tempat duduk Andes nampak didatangi oleh salah seorang bodyguard mereka. Pria itu nampak membisikkan sesuatu pada Jason. Setelah pria itu berlalu, Jason mendekat ke arah Andreas lalu membisikkan sesuatu pada tuannya itu. Bisa dipastikan jika Jason menyampaikan apa yang baru saja disampaikan oleh pria tadi pada Andreas. Apa kau yakin? Lirih Andreas usai Jason membisikkan sesuatu padanya. Jason mengangguk sebagai jawaban. Lakukan sesuatu yang seharusnya kau lakukan. Lirih Andreas, baik tuan. Jason lantas turun dari panggung untuk melaksanakan sesuatu yang sudah seharusnya ia laksanakan. Selaku asisten pribadi Andreas yang dapat diandalkan. Setelah kepergian Jason,
Dari atas panggung, Andreas mengabsen satu persatu warga yang hadir malam itu dengan pandangannya. Ratusan warga yang hadir malam itu membuat Andreas sedikit kesulitan untuk menemukan keberadaan seseorang yang ia cari. Sampai beberapa saat kemudian, pandangannya tertuju pada seorang wanita yang nampak mengenakan masker untuk menutupi sebagian wajahnya. Awalnya Andreas sama sekali tidak merasa curiga. Namun semakin menatap wanita bermasker itu, semakin pula wanita itu menundukkan wajahnya. Seakan sadar menjadi pusat pandangan seorang Andreas. Sementara Miranda yang tengah duduk di antara para warga terlihat menyadari tatapan Andreas yang terus terhunus ke arahnya. Apa Tuan Andreas menyadari keberadaanku? Tidak mungkin. Itu pasti hanya perasaanku saja. Miranda mencoba meyakinkan dirinya jika Andreas tidak mungkin bisa mengenali dirinya di antara ratusan warga yang hadir di acara tersebut. Saking salah tingkahnya, karena Andreas terus menatapnya dengan tatapan curiga. Spontan Miranda menutupi bagian wajahnya yang tak tertutupi oleh masker dengan telapak tangannya. Namun tanpa disadari Miranda, pergerakannya tersebut justru meyakinkan dugaan Andreas jika wanita bermasker di antara para warga adalah sang istri. Terbukti dari kilauan cincin berlian yang dikenakan Miranda ketika terkena sorot cahaya lampu. Oh Tuhan, ternyata selama hampir sebulan ini kau bersembunyi di desa ini sayang. Lirih Andreas dalam hati. Seketika perasaan Andreas begitu bahagia, bahkan mengalahkan rasa bahagianya ketika berhasil memenangkan tender puluhan miliar. Salah seorang bodyguard Andreas yang selama ini bertanggung jawab atas pencarian atas istrinya. Dari tuannya tersebut kembali mengecek akan titik lokasi keberadaan ponsel Miranda. Dengan harapan ponsel tersebut telah diaktifkan oleh pemiliknya. Dengan begitu ia dapat melacak lokasi ponsel. Bagai pucuk dicinta ulang pun tiba. Baru saja membuka ponselnya untuk mengecek, tiba-tiba nomor ponsel Miranda menunjukkan titik lokasinya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, pria itu pun segera melaporkan hal itu pada Jason. Andreas memberikan kode pada Jason melalui tatapan matanya. Paham dengan sorot mata Andreas, Jason lantas kembali ke atas panggung untuk menghampiri tuannya tersebut. Tidak ingin orang lain mendengar percakapan mereka, Jason lantas mengarahkan telinganya mendekat pada Andreas. Awasi wanita yang bermasker itu. Andreas menunjuk ke arah yang dimaksud dengan dagunya. Lantas Jason pun mengikuti arah pandang Andreas. Bagaimana Anda yakin jika wanita itu adalah Nona Miranda putri Tuan? Kata Jason seolah bisa membaca isi pikiran Andreas saat ini. Dia itu istriku, dan saat ini tengah mengandung anakku. Aku bahkan bisa mengenali sesuatu yang menjadi milikku dengan mata tertutup sekalipun. Mendengar perkataan Andreas, akhirnya Jason pun mengangguk sebagai pertanda paham. Lalu kemudian beranjak untuk melaksanakan perintah dari tuannya itu. Dengan cepat, Jason menggerakkan hampir semua anak buahnya untuk memata-matai wanita yang diduga sebagai Miranda tersebut secara diam-diam. Setelah acara peresmian pabrik usai, Miranda bergegas berjalan di tengah-tengah warga agar tidak dapat dikenali oleh Andreas dan juga para anak buahnya. Miranda bahkan telah melupakan jika tadinya ia datang ke acara tersebut bersama dengan Suster Nini. Dengan cepat, ia kembali ke rumah dengan mengendarai motor metik milik Mita. Sebelum memasuki pekarangan rumah, Miranda menyapu pandangannya ke sekitarnya untuk memastikan dirinya aman dan tidak ada yang mencurigakan. Miranda menghembuskan napas lega ketika merasa dirinya aman dan tak seorang pun yang berada di sekitarnya. Ia lantas kembali melajukan motornya memasuki pekarangan rumah orang tua Mita, di mana selama hampir 1 bulan terakhir ia tinggali. Setelah membuka pintu rumah, Miranda pun memasukkan motor ke dalam rumah seperti kebiasaan Mita, demi menjaga keamanan motornya dari tindakan kejahatan oknum yang tidak bertanggung jawab. Setelah memasukkan motor ke dalam rumah, Miranda pun segera mengunci pintu rumah. Tanpa disadari Miranda, ternyata ada 2 buah sepeda motor yang sejak tadi mengikuti dirinya secara diam-diam. Sepertinya Nona Miranda putri tinggal di rumah ini. Tebak salah seorang dari
keempat pria bermotor yang sejak tadi membuntuti Miranda secara diam-diam. Bagaimana? Apa kalian tahu di mana tempat tinggal istri saya? Baru saja tiba. Para anak buahnya sudah disuguhi pertanyaan demikian oleh Andreas. Untungnya kabar yang akan mereka sampaikan pada tuannya itu adalah kabar baik. Jika tidak, bisa dipastikan mereka akan mendapatkan amukan dari seorang Andreas Pratama. Kami telah membuntuti Nona Miranda, Tuan. Dan saat ini kami telah berhasil mendapatkan alamat tempat tinggalnya Nona Miranda. Salah seorang di antaranya mewakili untuk memberikan laporan pada Andreas. Apa istriku menyadari keberadaan kalian? Tanya Andreas dengan tatapan terhunus tajam. Tidak, Tuan. Kami yakin Nona Miranda tidak menyadarinya, sahut anak buahnya. Andreas menarik kedua sudut bibirnya ke samping hingga menciptakan sebuah senyum di wajah tampannya. Bagus. Saat ini istri saya sedang hamil. Saya tidak ingin sampai istri saya dilanda kecemasan, apalagi sampai ketakutan karena menyadari keberadaan kalian, kata Andreas. Di tengah percakapan Andreas, Jason dan juga beberapa orang anak buahnya, tiba-tiba salah seorang dari anak buahnya yang lain baru saja tiba untuk memberikan laporan pada Andreas. Ada apa? Tanya Andreas tanpa basa-basi. Tuan, kami berhasil mengulik berita tentang Nona Miranda dari seorang gadis yang tadi duduk di samping Nona Miranda. Menurut dari cerita gadis itu, saat ini Nona Miranda bekerja di puskesmas setempat atas permintaan dari Pak Kepala Desa. Sepertinya hari ini alam sedang berpihak pada Andreas. Terbukti laporan dari anak buahnya mampu membuat senyum sempurna terbit di wajah pria itu. Kerja yang bagus. Sebagai hadiah atas kerja kalian selama ini, saya akan menaikkan gaji kalian 3 kali lipat, kata Andreas, dan para anak buahnya berterima kasih atas kebaikan tuannya itu. Dengan pandangan yang jauh menerawang, Andreas mulai memikirkan cara untuk mendekati sang istri, dan itu akan mulai dilakukannya besok tentunya. Keesokan harinya, kedatangan Miranda pagi ini disambut oleh wajah masam Suster Nini, dan itu sontak mengingatkan Miranda akan kesalahannya yang telah meninggalkan Suster Nini begitu saja semalam. Maafkan aku. Semalam ada sesuatu yang membuatku harus buru-buru pulang. Miranda menyatukan kedua tangannya di dada berharap Suster Nini memberi maaf untuknya. Padahal kenyataannya gadis itu tidak benar-benar marah padanya. Untungnya masih di kampung sendiri. Bagaimana kalau Dokter Miranda meninggalkan saya di kota besar? Mungkin aku sudah kesasar. Meski tak serius marah pada Miranda, namun Suster Nini tetap masih mengomel pada Miranda. Sekali lagi maafkan aku ya, pinta Miranda yang sengaja memasang wajah memelas di hadapan Suster Nini. Baiklah, akan aku maafkan. Tapi sebelum itu Anda harus berjanji untuk mentraktir saya makan siang hari ini, kata Suster Nini. Gimana? Setuju? Lanjut, tutur Suster Nini seraya mengulurkan tangannya sebagai tanda deal di antara mereka. Miranda tersenyum lalu kemudian menyambut uluran tangan Suster Nini. Deal. Tutur Miranda seraya mengulum senyum. Ia tidak menyangka segampang itu membujuk Suster Nini yang masih memiliki jiwa polos. Tidak heran karena gadis itu masih berusia 21 tahun. 3 tahun lebih muda dari dirinya. Kalian lagi ngomongin apa sih? Kayaknya seru banget. Timpal Dokter Saras yang baru saja menghampiri Miranda dan juga Suster Nini di depan loket pelayanan. Ada deh. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Bukannya menjawab serius, Suster Nini justru menjawab pertanyaan Dokter Saras dengan candaan, sehingga membuat Dokter Saras mencucakkan lidahnya mendengarnya. Melihat jarum jam yang melingkar pada pergelangan tangannya telah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Baik Miranda, Suster Nini, Dokter Saras, serta tim medis yang lainnya mulai melakukan rutinitas apel pagi yang dilakukan di halaman puskesmas. Setelahnya mereka pun kembali ke ruangan masing-masing untuk mengemban tugas.
Satu persatu, pasien terlihat mendatangi puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tentunya. Miranda yang berada di dalam ruangan pemeriksaan usai melayani salah seorang pasiennya, tiba-tiba mendengar seseorang menyerukan namanya. "Ada apa?" tanya Miranda pada seorang perawat yang terlihat begitu panik. "Dok, di luar ada pasien yang terkena benda tajam pada telapak tangannya." Beritahu perawat tersebut pada Miranda tentang kondisi salah seorang pasien yang kini berada di ruang tindakan. "Kenapa tidak segera melakukan tindakan pengobatan? Kenapa justru datang ke sini?" kata Miranda dengan wajah bingung. Mengingat di ruangan tindakan ada dokter yang bertanggung jawab di sana, yakni dokter Sarah. "Tapi dok, pasiennya tidak mau diperiksa sama dokter Saras. Beliau justru meminta saya untuk memanggil Anda." "Hah? Memanggil saya?" ulang Miranda setelah cukup lama berkesiap mendengar penyampaian dari perawat tersebut. Tanpa bertanya lagi, Miranda pun segera mengikuti langkah perawat tadi. Setibanya di ambang pintu ruang tindakan, Miranda seperti tidak sanggup melanjutkan langkahnya ketika melihat siapa pasien yang dimaksud. Seketika kesadaran Miranda akan kembali setelah mendengar rintihan dari pria yang tak lain adalah Andreas Pratama. Apalagi saat ini luka gores di telapak tangannya masih mengeluarkan daerah khas segar. Meski tak begitu banyak, namun sanggup membuat wajah Miranda seketika berubah cemas. Dengan cepat Miranda mendorong troli persediaan alkohol dan perlengkapan medis lainnya, kemudian meraih tangan kekar milik Andreas. Kemudian mulai membersihkan luka di telapak tangan pria itu. Berbeda dengan perawat yang terlihat biasa saja, saat Miranda membersihkan luka pasien, Dokter Saras justru dibuat terperangah melihat pria yang tempo hari menolak mendapatkan pemeriksaan darinya dengan alasan tidak ingin bersentuhan fisik dengan dokter wanita. Kini justru terlihat seperti tengah menikmati setiap sentuhan Miranda yang kini tengah mengobati luka gores di telapak tangannya.